Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Oktaviani atau bisa dipanggil Ria. Di sini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai kesehatan. Untuk topik yang kali ini yang saya bawakan adalah air bersih dan juga sehat. Tentunya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya ingin sekali mencapai kata sehat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita semua sedang bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, selain kita memakai masker, mematuhi protokol kesehatan lainnya, kita juga perlu paham apa sih hal-hal yang mendukung kita untuk mencapai kata sehat. Selain kita uh, makan makanan yang bergizi, melakukan olahraga, mematuhi protokol kesehatan, kita juga harus tahu mana sih air yang bersih dan juga mana air yang sehat seperti itu, supaya bisa lebih optimal dalam usaha untuk mencapai kesehatannya. Baik, supaya lebih paham lagi, mari kita sama-sama belajar mengenai apa sih itu air bersih dan juga sehat. Baik, air bersih sendiri ini merupakan air yang aman dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa yang segar ketika diminum. Kemudian air yang sehat adalah air yang terbebas dari pengotoran, sehingga tidak menyebabkan kerugian apabila digunakan oleh pemakainya, bebas dari bahan beracun, dan tidak mengandung mineral dan bahan organik berbahaya lainnya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari air yang bersih dan juga sehat? Baik, yang pertama adalah tidak berwarna. Baik, jadi air yang bersih itu air yang tidak berwarna. Biasanya itu lebih kita kenal dengan kata-kata bening gitu ya, air bening gitu. Kemudian tidak berbau, jadi tidak memiliki bau besi, bau tanah ataupun bau-bau yang lainnya. Kemudian rasanya itu tawar ketika diminum. Kemudian terbebas dari bakteri dan juga memiliki pH yang netral atau biasanya itu 7 seperti itu ya. Lalu dari mana sih kita mendapatkan sumber air bersih yang sehat dan juga menyehatkan seperti itu ya? Jadi yang pertama adalah air hujan. Seperti yang kita ketahui, air hujan ini merupakan air yang berasal dari tanah, kemudian mengalami penguapan sehingga mengendap di udara dan kemudian jatuh seperti itu ya. Aslinya pada dasarnya, air hujan ini merupakan air yang bersih dan juga sehat. Tetapi ketika turun ke tanah atau ke permukaan ya, itu akan bertemu dengan partikel-partikel yang mengotori udara seperti debu, kemudian gas-gas, serta limbah-limbah pabrik yang kemungkinan masih banyak ya di udara, sehingga banyak kemungkinan ketika air hujan itu jatuh ke permukaan tanah itu dalam kondisi yang kotor seperti itu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memasak atau menggunakan air hujan, lebih baik untuk dibersihkan atau dimasak terlebih dahulu seperti itu. Karena kita tidak tahu partikel apa saja ataupun bahan-bahan kimia apa saja yang terdapat dalam air tersebut seperti itu. Selain air hujan, itu ada air permukaan. Nah, air permukaan ini itu terdiri dari air sungai, kemudian air danau, telaga, waduk, rawa, kemudian air terjun, dan juga sumur permukaan. Nah, sebagian besar air permukaan ini bersumber dari air hujan yang kemudian jatuh ke permukaan bumi. Nah, air hujan ini kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah maupun lainnya gitu, sehingga lagi saya tekankan bahwa ketika Bapak Ibu ingin menggunakan air, baik itu air hujan langsung turun kemudian diwadahi ataupun air permukaan yang sudah dalam bentuk sumur, danau, dan lain sebagainya tetap harus dimasak terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah air tanah.
Air tanah ini merupakan air yang berasal dari air hujan yang kemudian jatuh ke tanah atau ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Nah, kelebihan air tanah ini adalah terbebas dari kuman dan juga tidak memerlukan proses purifikasi. Kemudian persediaannya tersedia dalam jangka panjang. Jadi karena air tanah ini merupakan penjumlahan atau penjumlahan atau kumulatif dari air-air hujan yang kemudian ditampung, difiltrasi di dalam tanah, maka akan tersedia dalam jangka panjang seperti itu. Tetapi kelemahannya adalah air tanah ini akan terkontaminasi oleh zat-zat mineral dalam jumlah yang tinggi karena di dalam tanah pun terdapat bahan-bahan kimia lainnya seperti limbah rumah tangga, kemudian septic tank. Jadi apabila Bapak Ibu ingin membuat septic tank, maka alangkah lebih baiknya apabila septic tank tersebut memiliki jarak antara sumur atau sumber air dengan keberadaan dari septic tank tersebut agar tidak mengkontaminasi air yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Lalu, bagaimana sih dampak apabila kita tidak menggunakan air bersih dan juga sehat? Nah, yang pertama atau sering sekali kita temui adalah diare. Nah, diare ini itu merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami buang air besar yang lebih dari 3 kali sehari dengan konsentrasi yang cair. Nah, penyebabnya apa saja? Nah, penyebabnya yang pertama adalah memakan makanan yang terkontaminasi bakteri. Jadi, apabila kita memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat contohnya, itu kemungkinan lalat tersebut akan membawa atau menempelkan bakteri yang entah dari mana, yang kemudian dapat menyebabkan kita mengalami diare. Oleh karena itu, perlu sekali ya kita berhati-hati, selalu waspada juga sebelum makan kita cuci tangan, kemudian kita memastikan bahwa makanan kita itu tertutup ya, tidak dalam keadaan terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu memastikan bahwa mencuci tangan dan juga sebelum makan maupun setelah makan itu sangat penting ya, supaya makanan yang kita makan itu atau yang kita pegang itu terhindar dari bakteri. Kemudian yang kedua adalah infeksi virus rotavirus atau yang seringkali menyebabkan diare akut pada anak. Kemudian yang ketiga adalah kepekaan terhadap bahan makanan tertentu. Biasanya itu terjadi pada anak-anak kecil yang mengalami alergi terhadap makanan tertentu. Biasanya yang sering terjadi adalah alergi terhadap susu sapi. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami alergi ini akan mengalami diare. Seperti itu. Nah, selain itu juga bisa jadi makanan-makanan lain yang besar kemungkinan dapat menyebabkan seseorang itu mengalami kepekaan terhadap makanan atau alergi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah yang berkaitan dengan usus kecil dan juga usus besar. Biasanya ini terkait dengan penyakit-penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja sih gejala dari diare itu? Nah, yang pertama adalah mual dan juga muntah. Kemudian demam, sakit kepala, kehilangan selera makan, sakit perut atau kram, kembung dan juga kekurangan energi. Nah, biasanya kekurangan energi ini disebabkan karena seseorang yang mengalami diare ini dia mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi ini disebabkan karena pengeluaran zat cair dalam tubuh kita yang berlebihan gitu. Karena biasanya kan orang yang mengalami diare ini akan buang air besar dalam jumlah yang banyak atau sering, lebih dari 3 kali sehari. Sedangkan tubuh kita kurang diberikan asupan makanan karena kita merasa kehilangan nafsu makan. Sehingga cairan dalam tubuh kita itu akan mengalami penurunan jumlahnya yang kemudian akan menyebabkan kita mengalami dehidrasi sehingga kekurangan energi.
Nah, lalu bagaimana sih pencegahannya? Nah, pencegahannya yang pertama adalah dengan mencuci tangan sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas. Penting sekali ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya supaya kita semua bisa selalu waspada dan terjaga dari yang namanya diare. Karena diare ini uh, walaupun kecil ya, ibaratnya sering kali terjadi, tetapi ini apabila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan masalah yang fatal seperti itu. Kemudian menyuci bahan makanan sebelum dimasak. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sudah memastikan bahwa bahan makanan tersebut sudah terbungkus oleh plastik yang rapat, tapi belum tentu itu bersih dan juga sehat. Jadi perlu bagi kita untuk mencuci kembali bahan makanan tersebut sebelum kita masak. Yang selanjutnya adalah memasak bahan makanan hingga matang. Perlu ya Ibu dan juga Bapak semuanya, karena apabila kita memasak bahan makanan yang belum matang sepenuhnya, maka bakteri ataupun virus yang terdapat kuman-kuman yang terdapat dalam bahan makanan tersebut belum tentu mati, karena ada suhu tertentu yang bisa mematikan bakteri dan juga kuman-kuman tersebut. Oke, lalu pengobatannya itu bagaimana? Nah, yang pertama itu apabila seseorang sudah mengalami diare, yang harus kita lakukan adalah mencegah kekurangan cairan dengan cara mengkonsumsi air dan juga elektrolit yang cukup. Biasanya, terutama ketika dulu saya kecil ya, biasanya tuh diberikan oralit seperti itu. Itu terutama untuk anak-anak kecil seperti itu. Tapi yang paling penting adalah dengan menjaga cairan dalam tubuh kita dengan meminum air yang cukup, kemudian menjaga elektrolit yang cukup juga. Kemudian yang kedua adalah dengan apabila diare ini lebih parah, tentunya kita harus segera membawa pasien tersebut atau keluarga kita ini ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, lalu apa saja sih manfaat air bersih dan juga sehat untuk kehidupan sehari-hari? Baik, jadi manfaat dari air bersih dan juga sehat adalah yang pertama bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, kemudian mencuci, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Jadi kan kalau airnya bersih dan juga sehat, kita juga nyaman dalam menggunakan atau memakainya dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit pencernaan lainnya. Nah, sekian pemberian informasi dari saya. Apabila ada salah kata dan juga perbuatannya selama penyampaian tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.